Kenapa gak milih di kota, Mas? Kenapa milih di Pantura? Secara pasar kan lebih menjanjikan lah kalau di kota. Sebenarnya sempat kepikiran buat buka di kota. Itu sempat nyari tempat di daerah kota. Sampai buka. Cuman orang tua gak ngizinin. Tuh. Nomor satu izin orang tua, Bos. Kalau orang tua gak ngizinin jadi batu kita. Festival Sampang dan Festival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian, mengembangkan brand lokal Sampang. Halo Festi-Festi semua. Kembali lagi bersama saya Badrus Soleh dan rekan saya Bung Dimas di Festipang Podcast. Oke, Kak Dim. ya. Apa kabar? Baik. Kita kedatangan podcaster yang luar biasa, salah satu alumnus Festipang. Enggak lu. Enggak lu. Festival angkatan pertama. Kak Dim, kita udah kedatangan tenan atau brand lokal Festipang yang keren nih dari Pantura ya. Mas bisa kenalan dong siapa dan dari mana dan brandnya apa? Oke, saya Joko dari Salon Coffee Sokobana. Oke, Pantura. siap. Biar jelas dong, Pantura. Saya pernah nyebut Mas Joko ini pendekar kopi Pantura. Kenapa? Iya, karena satu-satunya kalau Satu-satunya menurut kedai saya. kopi di Pantura. Iya, yang berani buka harga di harga segitu. Bukan memandang Pantura itu nggak suka ngopi. Asik aja gitu. Lokasinya di sana dengan bukan pusat kota kan maksudnya. Berani buka konsep coffee shop yang kayak gitu. Dengan harga yang istilahnya tinggi lah ya untuk daerah Buat saya sih. pinggiran. Buat saya sih agak tinggi. Nah, ini Mas apa namanya latar belakangnya memulai Salon Coffee gimana nih? Kan secara geografis Pantura yang saya lihat ya belum ada coffee shop sama sekali dan memang hal ini benar-benar butuh semacam apa namanya coffee knowledge lebih dalam gitu. Ini gimana menghadapi hal ini? Intinya ya sebelum kita mulai bisnis kita udah pikirin hal terburuknya dulu dong pastinya. Ya untung rugi udah gak kita pikirin sebenarnya, yang penting buka aja dulu, jualan, mau orang suka atau enggak bodo amat lah. Kayak gitu. Itu awal banget punya pemikiran kayak gitu. Apa Mas Joko ini sempat di dunia apa bisnis apa gitu sebelumnya? Sebelumnya emang pernah di perkopian juga sih dulu di daerah Cibubur di Jawa Barat. Daerah Cibubur. Bekasi. Itu ngebar apa punya sendiri dulu, Mas? Ngebar. Ada punya saudara sih, cuman saya yang pegang. Oke. Nah, setelah pulang dari Cibubur kan itu keinginan pastinya tinggi untuk minimal buka usaha kopi. Kenapa gak milih di kota, Mas? Kenapa milih di Pantura? Secara pasar kan lebih menjanjikan lah kalau di kota. Banyak pertimbangan sih. Kenapa kemarin sebenarnya sempat kepikiran buat buka di kota. Cuman pas itu mau pandemi, cuman belum mulai sih. 2000 berapa itu? Awal pandemi tahun berapa sih? 2020 masuk. 2001 deh kalau nggak salah, aku sempet 2009. enggak 2019. Aku buka 2019, habis itu pandemi kan ya? Itu pandemi. Tahun 2020-nya kan ya? Yang parah-parahnya. Itu sempat nyari tempat di daerah kota. Sampai buka. Cuman orang tua gak ngizinin. Tuh. Nomor satu izin orang tua, Bos. Kalau orang tua gak ngizinin jadi batu kita. Nggak nyangka Mas Joko ternyata taat beragama ya. Metal, Bos. Metal. Cuman urusan orang tua beda lah. Beda porsi itu. Sebelum ke lebih spesifik ke Salon Coffee yang di Pantura. Tadi Cibubur itu ngapain ke Cibubur, Mas? Ada keluarga di sana apa? Kebetulan saudara bikin
kafe lah istilahnya ya. Di Cibubur nggak ada yang pegang. Kayaknya aku yang pegang dari situ. Berapa lama tuh Mas? 3-4 tahunan lah. 3 Lumayan. tahun, iya, anggaplah 3 tahun. Di Cibubur. Cibubur. Cipete enggak, Mas? Ya, enggak. Deket. Berarti keluarga besar bisnismen. Enggak juga. Bisnis. Enggak. Rata-rata sih ya PNS lah. Normal aja. Ya. Normal di Indonesia Raya. Nah, terus Mas, apa namanya, brand Solon sendiri, nama Solon sendiri ini sejarahnya bagaimana? Kok tercipta namanya Solon? Ini kenapa? Oke. Itu Solon tuh sebenarnya nama tempat sih ya. Di dekat rumahku ada tempat yang dulu dikeramatkan. Dikeramatkan, oke. Dan itu namanya Solon waktu zaman aku kecil, itu tempat istilahnya tempat serem lah, tempat serem. Itu namanya Solon. Dan zaman sekarang kan udah gak ada tuh yang serem-serem. Oh gitu. Udah ganti lampu kelap-kelip semua kan. Biar ya istilahnya buat melestarikan nama itu, makanya aku pakai. Biar gak hilang. Tapi tidak dengan makna yang tertanam termasuk kan? maknanya aku pakai biar serem. Tapi kedengarannya keren, Mas, Solon. So kayak mengambil dari so lonely jadi Solon. itu Kok bisa Solon? Sendiri akhirnya aku akan struggle sendirian dan bisa. itu sempat jadi sindiran juga sih. So alone kan. Teman-teman bilang so alone karena waktu itu kan emang masih sendiri dan ya emang sendiri. Oh, sekarang udah punya istri, Mas? Udah dong. Udah. Anda kapan? Anda bukan dia. Nggak usah ditanya. Iya. Kopiah hitam bersarung, itu nggak usah ditanya. Udah Saya punya sudah ya? senior dalam dunia peristrian. Anda jangan bunuh diri. Kayak kita bahas kopi aja, Mas. Soalnya Oke, kalau baik, bahas baik, keluarga, baik. teman kita Kasihan. belum. Nah, sejauh ini Mas, di 2019 nih sampai 2023 udah survive dan bertahan sampai sejauh ini di Pantura. Hal yang Mas Joko bisa ambil terkait dengan perkembangan budaya ngopi di Pantura itu seperti apa, Mas? Kalau budaya ngopinya sih berkembang, cuman nggak sepesat di kota pastinya. Cuman sudah ada perkembangan. Cuman kan Daripada sebelum Solon daripada buka. sebelum Oke. kita buka, yang dulunya orang-orang situ nggak tahu kopi itu yang kayak gimana kan. Taunya Kopi, cuma taunya- kopi. Saset gitu. Ya kalau di rumah tuh kan biasa ngopi yang tumbukan itu kan. Iya. Rata-rata gitu. Ya sekarang udah tahu ada kopi macam-macam dari daerah macam-macam dan harganya agak murah kayak gitu kan. Oke. Minimal mereka udah tahu gitu. Babat alas. Babat alas bener. Makanya pantas kalau dibilang pendekar kopi Pantura. Apalagi ini boleh diminum kan ya? Boleh. Oh iya, ini apa, Mas? Gas. Oh, ini salah satu produk dari Solon ya? Itu produk kita, signature-nya kita. Oke. Itu es kopi susu. Es kopi susu. Bisnis di Pantura itu gak seindah bisnis di kota. Kenapa? Kalau kita dari awal mikirnya tentang profit, mungkin aku setahun udah tutup. Nggak mungkin bertahan sampai sejauh ini. Berarti apa dong, Mas? Kan bisnis identik sama profit. Benar. Cuman dari awal kita buka kan udah tahu daerah kita kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Mantep. Kalau mental kita nggak dikuatin dari awal, setahun habis bos, gulung kita. Signature-nya dijual berapa segini, Mas? Kita jual 20.000. 20.000. Oh, worth it lah. Dari rasanya gimana, Kak? Sekelas Kalau 20.000? dari rasa 20.000 kemurahan sih. Iya, harusnya. 21. Nggak 20 setengah aja. Enggak. Mahal sih kalau dibandingin produk teman-teman, mungkin punya aku agak mahal ya. Cuma Tapi kan punya market sendiri, Bos. Iya kan? gitu. Bukan harganya yang kemahalan. Yang bilang murah itu bukan target pasar Anda. Iya masuk akal. Saya kan tipe penikmat yang
Nggak lihat harga. Bodo amat sama biji kopinya apa. Yang penting enak ya. Enak gitu. Yang penting Makanya kalau saya itu sebenarnya tipe-tipe yang nggak cocok jadi tester karena jawabnya tetap enak. Nah kalau yang ini beneran enak. Maksudku gini, daripada keenakan yang sudah kunikmati lalu-lalu, keenakan ini lebih enak. Keenakannya itu apa maksudnya? Ya intinya enaknya gak wajar lah. Oh gitu. Enak banget ya. Tapi ini harusnya dinikmatinya dingin sih. Oh iya, ini masih agak dingin kok. Dinginnya lebih enak. Gitu. Kalau aku bilang sih nggak dingin dia enak. Kalau buat aku sih, aku kan nggak suka dingin. Nggak suka dingin, nggak suka manis, bos. Maaf. Nah, naik turunnya nih Mas, selama 4 tahun ini menggawangi salon, naik turunnya untuk mempertahankan bisnis salon tuh seperti apa? Apalagi COVID kemarin kan. Kalau naiknya sih kayaknya nggak ada deh. Kayaknya turun mulu. Tapi kenapa tetap bisa survive sampai sejauh ini? Nggak tahu ya. Karena kita suka aja sih ngelakuinnya. Oke. Makanya kalau kita buka usaha nggak suka itu nggak bakalan lama. Berarti ini lebih ke hobi atau passion? Mungkin passion sih. Passion. Profit nggak terlalu ini ya, tapi kan Sekarang udah dipikirin profit itu. karena ada istri. Kalau dulu kita nggak mikir bodo amat sama profit. Berarti yang penting jualan dulu. Maksud Mas Joko istri ini mengganggu idealisme. Ganggu sih enggak, cuman udah kewajiban kita kan. Strateginya gimana kalau udah mikir profit gini? Jualan harus lebih rajin, bos. Posting lebih rajin. Nitip harus lebih rajin. Nitip ya? harus lebih rajin. Kayak gitulah. Nggak geser ke kota aja. Kalau misal istri mau, orang tua merestui, Tinggal nyari sponsor aja sih. Anda sudah berada di jalan yang tepat karena ada di Festipang. Semua brand kayaknya digituin. Kepikiran sih buat buka salon 2.0 tapi entah kapan lah. 2.0 di Sampang atau di luar Sampang? Atau di Cibubur. Enggak. Opsinya sih Balik cuma lagi. 2, di Sampang atau di luar Sampang itu aja sih. Kalau di Pantura lagi enggak deh kayaknya. Udah satu aja di Pantura. Pusatnya di Iya. Pantura. Kita mau ngobrolin masalah kompetitor kayaknya minim banget ya. Minim. Kalau Kalau kompetitor di nggak ada. sana. Nggak Sejalan dengan Nggak ada apa ada tapi ada cuman jauh. Anggap aja nggak ada kan. Kalau satu kecamatan sih yang benar-benar di specialty coffee kayaknya cuma kita. Oke. Specialty itu apa? Boleh jelasin dong? di spesial. Yang emang benar-benar fokus di kopi aja sih. Oh, yang Nggak benar-benar jualan ini yang menu kopinya. Oke. Tempat kita kan cuma ada kopi, nggak ada menu makanan dan lain sebagainya. Berarti boleh ya beli nasi rames dari luar. Oh bebas. Ngopinya di Mau sana. bawa nasi padang juga nggak apa-apa. Tapi asik kan pernah ya Festipang tahun kemarin kan kita ngadain di sana. Iya, Tempatnya acara asik. show. Apa ya? Kemarin. Apa? Yang Tur tur, lokal. tur. Ya, salah satu tempat yang kita kunjungi pertama kali. Pertama banget Pertama banget karena memang fenomenal. Cikal bakal Cikal tour bakal brand Festipang. lokal yang tidak Sebelum tahu memberikan Festipang mau dibawa ke arah mana. yang tidak memberikan dampak sama sekali sih. Tapi kalau kita nggak mulai dari Solon Coffee mungkin tidak akan ada tour brand lokal kedua dan ketiga. Kenapa gitu? Ya karena memang saya percaya bahwasannya Pantura itu memberikan semangat mistis yang berbeda. Jadi sesuai dengan nama salonnya kan. Iya, itu sebenarnya saya cari-cari alasan aja. Biar ada alasan buat bagus aja. Nah, terus Mas apa namanya? Sejauh ini untuk develop menu atau perkembangan menu dari salon sendiri ini, contoh seperti signature ini sudah dari kapan di branding botolan seperti ini? Untuk menu kita gak terlalu sering ya untuk ganti-ganti menu karena pasarnya juga masih terbatas. Percuma kan kita update menu tiap anggaplah sebulan sekali kalau pasarnya gak ada kan. Oke. Nah, terus juga kan aku juga beberapa kali kan main ke salon dan di sana itu
yang aku tahu di sana menyediakan beberapa beans yang memang Bir. beans biji kopi Bin, Bos. Bir beda sesi. Bir beda sesi nanti. yang memang ini menyediakan apa nggak namanya ini banget mas apa namanya binnya bin mahal semua kayak Gesa terus Panama dan sebagainya. Sebenarnya Itu kenapa dihadirkan gitu? Apakah memang itu permintaan market atau keinginan ownernya? sebenarnya kita agak berpatokan sama bin mahal atau enggak. Kita sih nyarinya bin enak. Oke, Dan yang jadi ukuran itu lidah kita sendiri. oke. Kalau buat aku nggak enak, aku nggak akan jual. Ya, itu berarti apa yang menurut Mas Joko itu prestis untuk dikeluarin? Ah, baru aku jual. Makanya aku kalau Karena aku juga nggak mau tamu datang dan ngerasain yang nggak enak. Kasihan. makanya standar enak di kopi itu bagiku Mas Joko. Kenapa? Iya. Jangan begitu. Kok gitu? Karena lidah orang nggak sama. Kebetulan lidah saya fleksibel. Ini dari tadi saya nggak bisa jauh-jauh sama produknya Mas Joko. Beberapa strategi yang udah dijalanin sejauh ini Mas seperti strategi marketing dan branding itu untuk ngenalin, untuk masarin dan sebagainya itu seperti apa? Sering-sering aja ikut event kayak diajak Festipang nih. Oke. Kapan diajak kita jalan aja. Event apa aja Mas? Kayaknya Festipang kayaknya itu. cuma Solon yang paling oke ketika diajak Festipang. Mas, Festipang kan oke gitu. Nggak pernah enggak gitu. Konsep booth tenannya juga keren. Dan saya juga dapat kopi gratis waktu itu. Kapan? Oh berarti Pas itu. berarti Ben ingat Standar keren adalah gratis. bagus sih. Nah selain ikut event mungkin event kan lebih ke branding kan karena memang mau ngenalin value sama menu-menu dan sebagainya itu lewat pertunjukan di event. Nah kalau marketingnya kayak kopi botolan ini apakah dijual di kedai aja atau Oh di enggak, mana? kita jual online juga sih. Online. Nah kalau orang Sampang mau minum kopi seperti ini bisa didapetin di mana? Kita juga biasanya ngirim ke tempat teman nih di kedai lalapan di lapangan Wijaya. Oke, oh berarti ini tersedia di sana. Iya, untuk signature. Oke. Cuman kadang waktunya nggak mesti sih. Kadang ada, kadang enggak. Tergantung kita malas atau enggak ngirimnya. Berarti teman-teman di Sampang yang mau minum ini ke Jawan, ke Sokobana bisa ke Lalapan Wijaya, Lalapan Wijaya. yang ada di Sampang. Bisa di order pakai Gojek. Gojek atau Coba tanyain aja ke Gojeknya deh. Mau nggak ke Pantura? atau ojol-ojol Kalau lokal. kita mau aja jualan. Mau Nah, ngopi soalnya nih, Gojek mau ngopi 20.000. Ongkirnya 100.000. Kalau di Pantura lokasi ininya di mana, Mas? Alamat pastinya? Cari aja Polsek Sokobana. Polsek Kita di Sokobana. samping Polsek. Oh, bukan dalam polsek kan? Oh enggak bos, jangan. Kalau kita ngasih alamat di Pantura itu gak ada alamat RTW, gak ada nama Polsek jalan, nggak Sokobana ada. gitu. Cari aja di samping Polsek. Untung lah kita. Polsek Sokobana cuma satu ya Mas ya. Nah makanya yang jadi patokan Polsek Sokobana. Coba dua. Karena cuma satu kan. Biasanya yang rame hari apa di sana Mas? Rame itu nggak mesti lah. Atau pas Cuman- rame kalau pas sampean buat acara aja? Nggak mesti juga sih. Cuman biasanya sih tamu-tamu di sana datangnya malam. Oh, malam. Dari siang Malam sampai di sore itu Pantura jalan. ngopi. Ngopi aja itu ya Mas ya? Ngopi aja sih. Mikirnya apa? Enggak, main kartu kayak apa. Oh iya. Soalnya kan Pantura. Pantura udah aman bos, Pantura aman. Nggak kayak di berita-berita zaman dulu. Enggak, emang ada apa? Berita di Pantura? Enggak ada kan? Pantura udah kondusif. Cuma Sekarang udah ngopi semua. cuma kilo-kilo aja dulu kan. Apa cabe? Udah enggak. Cabe. Las Vegas di sana sih kalau Sokobana. Nah, untuk ini Mas, untuk teman-teman customer nih, yang bikin mereka tertarik untuk beli Solon, berdasarkan cerita-cerita dari customer-customer yang telah lalu. Beli Solon, kedai kita mau dibeli bos. Enggak. Kalau buka franchise, Datang ke Solon, beli menu-menunya. beli Solo. Iya, siapa tahu mau dijual Solon, dijual enggak? Kayaknya belum kepikiran buat ngejual. Yang menjadi alasan utama, Mas,
orang datang ke Solon itu apa? Kualitas. Bener. Oke, siap. Saya sih gitu. Kayaknya berkualitas ini. Kayaknya kedai-kedai yang lain ini merasa di ini ya. Intimidasi enggak? Ada merasa dikasih. Ini dulu. Dari kemasan, entah aku yang jarang beli kemasan kayak gini atau emang aku yang baru nggak pernah lihat. ngopi. Yang kayak gini nih, ini loh Mas. Tadi kan aku tertarik karena ada ininya. Kan dari dulu aku lihat tutup botol aja Mas, nggak ada gininya. Ini loh salah satu yang menarik kemasannya. Menarik Makanya kemasannya. awalnya aku cuman pengen buka tutupnya aja, tapi pas dirasain kok kayaknya enak gitu. Loh kok enak. Pengen nyetok. Tapi yang Boleh dok, gratis. tinggal telepon aja kok, kita kirim. Istri baru satu ya Mas ya? Kayaknya cuma satu deh. Udah, nggak mau nambah. Gimana Mas? Apa namanya setelah menikah atau setelah punya Berbeda istri? nggak buka salon sebelum menikah? Iya, sama atau dari tingkat keseriusannya dan lain-lain. selain tadi profit itu ya? Ya mungkin sekarang udah beda konsepnya ya. Kalau dulu kita buka suka-suka profit bodo amat ya gitu. Kalau sekarang kita udah harus mikir nih gimana ke depannya nih. Jualannya gimana, perkembangannya gimana, itu udah mulai kita pikirin. Istri ikut, sekarang kan sudah ada istri. Kan dulu konsep sendirian semua dipikirin sendiri. Sekarang istri ikut ini nggak? Oh ini Mas kurang penataannya? Enggak. Nah, enggak. Sejauh ini masih Santuy ya. Sulon. Menemani. Atau aja sulon di kedai. Atau mungkin istri mau ngurus sosmed? Sosmed ada kan Mas ya? Sosmed ada, cuman jarang aktif juga sih, nggak tahu nanti mungkin istri Bisa jadi mau. solusi mungkin istri jadi admin Belum kepikiran kan, masih baru-baru juga mas. Apa nama sosmednya Mas? Solon Coffee juga. Di Instagram, Instagram. ya? Oke. Just Instagram. Di Instagram. Oke. Oke, Mas mungkin ini nih apa namanya kasih gambaran dong. Kan sekarang industri coffee shop ini sudah semakin berkembang kan ya. Ada teman-teman yang memang fokus ke hospitality-nya, terus ada teman-teman yang fokus open service-nya, terus ada teman-teman cuma fokus wes jualan gitu. Mementingkan yang penting ini laku, nggak mentingin siapa yang datang dan sebagainya. Menurut Mas Joko, kategori-kategori itu yang hadir di tengah-tengah kita, yang sering kita jumpain, itu apa namanya, merupakan fenomena perkembangan coffee shop yang makin positif kah atau yang seperti apa? Sejauh ini sih perkembangannya positif, cuman mungkin yang perlu ditingkatin untuk teman-teman kedai ya, kayak servisnya buat customer, gimana mereka jadi nyaman di kedai. Kualitas jualan kita kayak gimana itu harus dipikirin sih. Nah, Kita nggak bisa asal jual asal laku, nggak bisa gitu. terus kayak Mas Joko sendiri untuk kayak pengendalian mutu nih, salah satunya di pengendalian mutu beans-nya, milihnya itu gimana? Apa memang benar-benar dari roastery yang proper atau apa namanya yang Mas Joko coba dulu, atau milih brand-brand roaster yang memang udah terpercaya gitu atau gimana? Untuk brand kita sih seringnya ambil kopi-kopi ya roaster gede sih yang sering kita ambil. Cuman sekarang roaster udah lumayan, roaster lokal udah lumayan juga kan. Roaster lokal udah lumayan gitu. Kita Lokal juga Madura sering- ya? Madura. Karena Sepang kayaknya kita belum punya ya. Sama belum. Kita sering pakai punya temen Pamekasan tuh. Si Junior. Junior. Itu sering kita pakai juga. Oke. Paling tidak dengan adanya roaster lokal itu sepertinya kayaknya Itu jadi ada kemajuan tersendiri iya untuk kan? Madura ya. Udah kelihatan perkembangan perkopian di Madura kayak gimana. Oke. Nggak ada niatan buat nanam biji kopi sendiri? Mau Punya ditanam lahan gimana ya? kopi gitu. Ya, Kayak Madura belum. Oh ada Madura di daerah Sumenep bukannya? Sumenep ada. Robusta tapi ya. Terus di Sampang ini katanya ada, cuman aku belum pernah nyampe di ada di daerah Cirenyi. Ketapang. Ada. Cerengi ada. Oh, Cirenyi. Enggak, daerah Kecamatan Ketapang masuknya, cuman perbatasan sama Sokobana. Aku belum pernah nyampe Robusta juga. tapi ya. Kayaknya Robusta sih. Oh, Kan keren nanti. iya, iya. Minimal berapa mdpl sih kalau untuk Arabica?
MDPL, waduh berapa ya? Di atas 1.500-an gitu kan. Arabica sih di atas 1.500 kayaknya sih. Oh, iya. Kalau di Pantura kan masih dataran rendah, daerah pesisir juga Benar, kan. daerah pesisir. Panas. Nah, Jadi oke. nggak semua daerah bisa tanam kopi di situ. Kesannya ini Mas Joko sendiri ikut Festipang tahun lalu gimana? Apa namanya? Ya kan ini juga event untuk ngangkat brand-brand lokal di Sampang gitu. Keren sih ya. Ada teman-teman lokal Sampang yang yang kurang kerjaan istilahnya ya. Teman-teman kurang kerjaan buat ngangkat brand lokal Sampang. Tapi keren lah. Kurang kerjanya tapi kurang kerjanya positif kan. Iya, betul untuk sekali kedai itu. itu positif. Kak kita kurang Untuk- kerjaan. Untuk teman-teman Sebenarnya- Festipang kayaknya kurang kerjaan Iya, kan. kita kurang kerjaan dan kurang profit sih. Itu Profit keren. secara positif kan kita lakukan gerakan berjamaah ini. Makanya kita tiap telepon teman-teman Festipang ada acara kita oke aja. Biar kerjaannya lancar ya. Biar kerjanya lancar. Salah satunya kan kita juga buat biro jodoh, Mas. Oh gitu. Iya. Oh masuk akal sih. Kayaknya aku juga dengar kabar. Oke. Ada aja kalau udah bincang sama Mas Joko sama Kak Dimas. Oke, teman-teman Festi. Kenapa tiba-tiba Anda mau closing kayaknya? Ini waktunya udah Anda lewat. tersinggung. Udah lewat, Bos. Oh, enggak. Teman-teman Festi, Salon Coffee bakalan hadir di Big Eventnya Festipang di akhir Oktober nanti. Jangan lupa datang ke Mampir ke tenanya. Ya silahkan berburu kalau mau tahu kualitas salon itu seperti apa. Misal nggak sempat ke Sukabumi, datang ke eventnya Festipang. Jangan sampai lewatkan. Oke Mas Joko, mungkin segini dulu kita ngobrol-ngobrolnya karena udah sebenarnya masih panjang sih yang mau kita obrolin karena durasi juga. Oke, thank you atas kedatangannya di Festival Podcast pada siang kali Thank you, ini. Terima kasih teman-teman Resti. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama tenan-tenan yang lain dari Festipang. Kami semua undur diri.